berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Ya, kakak yakin teman-teman pasti dalam keadaan sehat ya. Untuk ini kakak mau ngajak semua teman-teman untuk siapkan hati, siapkan pikiran untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu adik-adik, pagi ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya sepanjang kehidupan kita, bahkan sepanjang minggu-minggu ini. Adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu Ku Datang Ya Bapa. Semua dalam keadaan siap dan dalam keadaan doa ya.
silakan duduk. Firman Tuhan adalah penuntun bagi kita untuk sepanjang minggu ini, bahkan untuk sepanjang hidup kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari menyanyikan sebuah lagu, Kubuka Hatiku. Mari kita menyanyikan dengan sikap berdoa. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Ben. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan bagi kami pagi ini. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang Engkau Allah melalui pertolongan Roh Kudus memberikan ketenangan hati kepada setiap kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan kami semua dapat memahami, mengerti, lebih daripada itu kami melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari adik-adik semua, teman-teman, menyiapkan Alkitab masing-masing di rumah, dan Kak Ben akan bacakan bagi kita semua. Mari memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan,
Sukacita mereka tetap meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah, adik-adik, semua orang di dalam dunia ini tentu sangat butuh yang namanya perhatian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak ingin diperhatikan. Kita mengerjakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, mungkin kita sedang butuh diperhatikan. Nah, adik-adik, perhatian itu menjadi satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua orang. Bahkan kita tunas remaja yang sudah mulai lirik-lirik mungkin, tentu kita butuh perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, istilah yang sering kita dengar di dalam dunia ini atau dalam kehidupan kita, ada satu istilah Latin yang disebut dengan homo socius. Ada yang tahu apa itu homo socius? Ya, homo socius itu artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Bahkan Tarzan pun memang dia hidup sendirian di hutan, tapi sebenarnya dia butuh pertolongan dari yang di sekitarnya. Bahkan ketika dia jadi Tarzan, dia sebenarnya kehilangan jati diri sebagai manusia. Nah, adik-adik, kita manusia yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah, dibuat oleh Allah, diciptakan oleh sedemikian hingga saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian dengan gayanya kita, dengan caranya kita, dan kita mulai berkata, oh tidak, saya tidak perlu orang lain, saya cukup dengan diri saya sendiri. Adik-adik, kita manusia sangat memerlukan orang lain. Dan dalam perlakuan yang sedemikian, kita memerlukan juga perhatian daripada orang lain. Nah, adik-adik, pagi ini di dalam perenungan kita, di dalam teks 2 Korintus ini, kita tidak boleh melepaskan apa sebenarnya yang Paulus maksudkan di dalam bagian ini. Nah, adik-adik, perlu diketahui bahwa jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang sedang juga dalam keadaan sulit, di dalam keadaan yang tidak mudah, ada tantangan-tantangan kehidupan yang mereka alami. Nah, kemudian Paulus menjadikan jemaat Makedonia itu sebagai contoh kepada jemaat di Korintus. Bagaimana jemaat di Makedonia di dalam keadaan mereka yang sedemikian sulit pun tetap memiliki kasih kepada orang lain, secara khusus orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah, pada waktu itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yerusalem sedang mengalami keadaan yang juga sulit. Jemaat-jemaat di sana sedang mengalami satu keadaan yang tidak gampang. Mereka mengalami kelaparan, kemiskinan, ada penganiayaan yang mereka alami. Oleh karena mereka dikejar-kejar oleh banyak sekali orang yang membenci kekristenan. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka sadar bahwa mereka yang punya segala sesuatu juga harus memperhatikan jemaat-jemaat yang lain. Dan dia menggunakan jemaat di Makedonia sebagai contoh untuk kemudian menggugah semangat daripada orang-orang di Korintus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus nampaknya lebih bagus perekonomian dan materinya daripada jemaat di Makedonia. Oleh karenanya Paulus kemudian mendorong jemaat itu untuk memberikan apa yang ada pada mereka sebagai satu bentuk
ucapan syukur, rasa terima kasih mereka kepada Tuhan mendukung jemaat yang ada di Yerusalem. Dan jemaat di Makedonia kemudian menjadi teladan yang baik sekali bagi kita. Dan bagi jemaat di Korintus, kemudian di dalam pasal yang ke-8 Paulus menyebutkan bahwa jemaat di Makedonia itu sangat baik sekali di dalam kemurahan hati mereka. Jadi ketika dikasih Tuhan, bukan tentang seberapa besar yang mereka berikan, bukan tentang seberapa banyak yang mereka berikan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, namun bagaimana kemudian mereka mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan itu mendorong mereka untuk kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain. Jemaat di Makedonia kemudian menjadi teladan yang indah oleh karena mereka terlebih dahulu mengalami kasih karunia daripada Tuhan, dan itu menjadi dasar mereka untuk menolong orang lain di dalam kehidupan mereka. Dan ketika dikasih Tuhan, mereka tidak mungkin bisa menolong orang lain, menolong sesama mereka kalau pertama-tama mereka tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, kita pun demikian adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin memberi perhatian, pertolongan kepada orang lain tanpa kasih karunia yang mengubahkan kita, itu tidak mungkin terjadi. Maka yang pertama-tama perlu sekali kita kerjakan dan kita lakukan adalah kita perlu mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami kasih karunia itu, kita akan sangat mudah memberi. Kita akan memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan kita. Nah, ketika yang dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia kemudian dijadikan Paulus sebagai contoh. Oleh karena ternyata mereka memberi lebih daripada apa yang mereka mampu. Di dalam tulisan Paulus di dalam pasal yang ke-8 ini dijelaskan bagaimana dikatakan di sana bahwa jemaat di Makedonia itu memberi menurut lebih daripada kemampuan mereka. Jadi orang-orang di Makedonia itu memberi lebih daripada apa yang mereka mampu sebenarnya. Dari kacamata manusia mungkin dari sisi materi mereka tidak bisa memberi sedemikian. Tapi oleh karena mereka mengalami kasih karunia daripada Tuhan, mereka disebutkan sangat kaya di dalam kemurahan hati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia hari ini menjadi contoh bagi setiap kita. Bagaimana kemudian kita memiliki kemurahan hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memberi perhatian kepada orang lain. Adik-adik yang dikasih Tuhan dalam konteks sekarang, di tahun 2021, bulan yang kedua, bahkan besok kita akan masuk ke bulan yang ketiga di tahun ini. Dan kita masih terus merasakan pandemi yang belum berakhir sampai dengan hari ini. Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang di rumah kita, bapak mama kita, adik kakak kita, tetangga kita, di sekolah kita, lingkungan yang lebih luas mungkin di pulau kita, Pulau Nias, atau mungkin yang lebih jauh lagi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk perhatian kita? Yang pertama tadi Kak Ben katakan bahwa kita perlu mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemurahan hati itu akan secara otomatis muncul di dalam kehidupan kita. Maka kita akan kemudian memperhatikan orang lain. Yang pertama mungkin yang bisa kita kerjakan adalah tetap mengikuti protokol kesehatan. Hari-hari ini di luar sana orang kemudian sudah mulai terbiasa dengan virus corona dan mulai berkata mungkin, oh itu tidak ada. Beberapa kali Kak Ben ketemu dengan orang mulai meragukan keberadaan virus corona. Yang perlu kita ketahui, virus corona itu masih ada sampai dengan hari ini. Itu bisa kita lihat buktinya bahwa hari demi hari masih saja ada orang yang meninggal oleh karena virus corona ini. Adik-adik, sebagai bentuk perhatian kita, yang pertama mungkin kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita perlu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan terus menjaga kesehatan tubuh kita. Itu adalah bentuk perhatian bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena ketika kita tidak terkena virus corona, maka orang lain mungkin tidak akan terkena virus corona. Tapi ketika kita kena, maka kemungkinan orang lain juga terkena melalui kita. Itu bentuk perhatian yang bisa kita lakukan hari ini. Yang kedua, mungkin ketika kita melihat orang lain sedang mengalami kesulitan di rumah kita, papa mama, abang adik kita sedang mengalami kesulitan, dan kita mungkin punya waktu luang untuk menolong mereka, kita sedang santai,
itu bisa menjadi satu bentuk perhatian bagi mereka dengan cara menolong mereka. Mengerjakan apa yang menjadi bagian kita itu juga menjadi bentuk perhatian kita bagi orang lain. Mungkin juga kita melihat di sekolah ada teman kita yang sedang mengalami kesusahan dan kita bisa menolong dia, itu juga menjadi satu bentuk perhatian bagi mereka. Kita juga bisa mengapresiasi, memberikan pujian kepada orang lain. Ketika teman kita mengalami keberhasilan dalam tugas, kita bisa mengapresiasi, memberi pujian, engkau baik sekali, luar biasa. Atau mungkin di rumah papa mama kita mengalami hal yang baik, kita juga memuji mereka. Itu juga bentuk perhatian yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak bisa memberikan banyak uang, banyak materi kepada orang lain sebagai bentuk perhatian kita, atau mungkin kita tidak bisa menolong jemaat-jemaat yang juga mengalami kesulitan di luar sana. Tapi sebagai anak muda, kita bisa melakukan hal-hal yang sudah Kak Ben katakan tadi sebagai bentuk perhatian kita kepada orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bentuk perhatian kita tidak melulu tentang materi, tapi tentang apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar daripada jemaat di Makedonia, bukan tentang seberapa banyak mereka memberi, tapi seberapa sungguh mereka memberi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perhatian itu bukan tentang seberapa yang nampak, tapi tentang seberapa berdampak. Baik itu bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari mulai hari ini kita belajar memberikan perhatian kepada orang lain. Bukan hanya menuntut untuk diperhatikan, tapi kita juga memberi perhatian kepada orang lain. Sebab manusia yang ada di bumi ini tidak akan pernah terlepas daripada itu. Masing-masing kita sangat memerlukan perhatian satu dengan yang lain sebagai bentuk dukungan kita kepada orang lain. Maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai anak-anak muda, mari kita mulai perhatian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang lebih praktis mungkin ketika kita bertemu dengan orang lain, kita say hello, tanyakan kabarnya, apa kabar, apakah engkau baik-baik saja, bagaimana dengan tugas sekolahmu, bagaimana dengan keadaanmu di rumah, dan sebagainya. Itu menjadi bentuk perhatian yang sederhana yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Selain daripada yang Kak Ben katakan tadi di awal, mengikuti protokol kesehatan, membantu orang lain, dan kita juga bisa menunjukkan hal-hal yang sedemikian sebagai bentuk perhatian kita kepada orang lain. Jika kita melakukan itu, tentu saja itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kasih karunia daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi boleh menguatkan kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memberikan perhatian yang sederhana bagi orang lain. Sekali lagi Kak Ben katakan, perhatian itu bukan tentang seberapa yang nampak, tapi seberapa berdampak bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita dalam kehidupan kita hari demi hari di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran yang sudah disampaikan ini, yang Tuhan sudah suarakan melalui hamba-Mu, boleh memberkati setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan, mendorong, memotivasi kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami. Sungguh bersyukur, hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan terus menerus mengerjakannya di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Pujilah Engkau Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, saat ini mari kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Sambil kita nyanyikan sebuah lagu untuk mengiringi persembahan kita. Sungguh bangga bersama. Kita
Tuhan dan memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini biarlah dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan gereja-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita bersyukur ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajari kita untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling mendukung teman-teman di sekitar kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Mengasihi, Mengasihi. Persembahan kami. Tuhan, terlebih kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajari kami untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendukung orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berkati kami biarlah kami boleh menyimpan firman-Mu ini dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau berkati kami di sepanjang minggu ini, biarlah Kau berkati kami dalam belajar, dalam bekerja, dan aktivitas kami sepanjang minggu ini di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, ada beberapa pengumuman yang kita perhatikan bersama. Kita sekarang sudah berada di akhir bulan Februari tanggal 28. Nah, masih ingat gak apa acara kita di akhir bulan Januari kemarin? Wah, kita kemarin itu mengadakan lomba bercerita tentang firman Tuhan, mulai dari kelas kecil, kelas besar, dan kelas tunas remaja. Nah, kita dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada semua para orang tua, teman-teman yang sudah terlibat di dalam acara ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan siapa pemenang-pemenangnya. Nah, kemarin itu ada 3 kategori, kategori kelas kecil, kelas besar, dan kelas tunas remaja. Nah, kita akan sama-sama melihat siapa pemenang dari kelas kecil. Nah, siapa mereka? Nah, ternyata pemenang itu semuanya sebetulnya semua bagus ya, pemenang itu semuanya. Cuma memang kita harus memilih masing-masing satu saja di setiap kelas ya. Semuanya bagus, sampai kita itu juga semua bingung. Ini siapa nih yang kita mau kasih pemenangnya? Tapi mau nggak mau kita harus memilih satu pemenangnya. Nah, untuk kelas kecil pemenangnya adalah keluarga
dibawakan oleh keluarga Papa dan Mama Catherine. Kita lihat sama-sama ya. Bercerita kepada orang-orang ini. Ternyata ada beberapa orang yang bawa orang sakit kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Nah, mereka membawa orang sakit, orang lumpuh. Jadi dia tidak bisa berjalan. Nah, dibawa ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Tetapi, nah, rumah tempat Tuhan Yesus bercerita mengajar banyak orang. Nah, karena di sekarang kita akan masuk di kelas besar. Siapa ya pemenang di kelas besar? Siapa ya? Wah, pemenangnya yang terpilih adalah keluarga Bapak Pongki bersama anak-anak kita di PAD. Wah, kita akan menyaksikan sedikit cuplikan juga dari keluarga Pak Pongki. Oke? Dia kan kota ke kota kan, dia kan pindah dari kota A ke kota B ke desa, kadang datang ke mana-mana, ya. Rumahnya siapa? Tuhan Yesus. Mana rumahnya Tuhan Yesus? Surga. Surga. Tapi dia ada di mana-mana. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus itu tidak terbatas rumahnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari kelas tunas remaja. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Wah, pemenangnya adalah saudari kita Dinda. Wah, oleh karena itu kita akan menyaksikan sama-sama ya sedikit juga cuplikan dari cerita yang dibawakan oleh Dinda. Halnya dengan Daniel, Sandra, dan Abednego yang dimana mereka saat itu berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak, maksudnya mereka tidak, iman mereka tidak tergoyah, mereka tetap menjadi terang di tengah-tengah orang itu. Mereka menunjukkan bahwa Allah mereka sanggup dalam melakukan segala apapun. Jadi biarlah firman Tuhan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi bisa. Oke, terima kasih. Kita sama-sama sudah menyaksikan siapa pemenang dari lomba bercerita tentang firman Tuhan. Nah, kita dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dari setiap orang tua maupun teman-teman dari Tunas Remaja yang sudah mengikuti lomba ini, dan berharap bagi yang sudah ikut tapi tidak menang, jangan bersedih hati, jangan kecewa, karena sebetulnya semua teman-teman itu baik, semuanya baik sekali. Cuma memang kita lihat siapa yang cara menyampaikannya bisa lebih menguasai bahan dan bisa menangkap cerita yang disampaikan. Oke, dan pemenangnya ini nanti akan mendapatkan hadiah. Bagi orang tua bisa mengambilnya di gereja, tetapi juga kalau tidak memungkinkan untuk diambil di gereja, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan menyerahkannya secara langsung. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.